Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut gak kelihatan beliau. Alhamdulillah. Saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak beliau? Kita mau tahu dari beliau ya. Saya di sini itu Sohibul Bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini Sohibul Bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya, ini tamu. Gimana aja? Oh ya sudah. Kalau gitu dia matbu, saya tabi. Begitu. Kalau gitu kita ikutin beliau. Nanti saya menyesuaikan kepada beliau. Ahlan masalah. Saya putus dulu lah ya, biar sesuai urutan ngaji bareng, biar beliau yang mengawali. Ya. Ahlan masalah. Jadi Gus ya, Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, saya baru muqaddimah menyampaikan bahwa perintah tadabbur Al-Quran itu khitabnya umum kepada semua. Jadi kita semua diminta memang ngaji bareng Al-Quran ya. Kemudian saya sampaikan yang kedua, bahwa kan beliau ini Syekhna selalu mengajak kita untuk berbahagia dalam beragama ya. Saya sampaikan tadi dalam pengantar Gus, bahwa seorang guru saya Syekh Abdul Qobur Mustafa menyampaikan, kalau bisa diringkas tujuan Islam dihadirkan dalam kehidupan adalah is'adul insan fid darain, supaya manusia yang beragama ini itu bahagia di dunia dan di akhirat ya. Dan saya sampaikan tadi sedikit bahwa kalau ada hal-hal yang membuat kita sumpek di dalam beragama ya, kalau ketika kita mendekat kepada agama itu kok rasanya semakin berat gitu ya, mungkin ya karena keberagamaan kita itu yang disebut oleh para ulama at-tadayyunul ma'kus. Jadi beragama cuman kebalik-balik gitu. Yang penting ditinggalkan, yang enggak penting yang dibahas habis-habisan. Nah, saya pikir dari beliau, dari guru kita nanti kita akan simak ya, ngaji bareng. Karena Gus, saya terus terang nggak ngerti ya ngaji bareng ini awalnya konsepnya kayak apa. Makanya di mobil tadi saya tanya, ini maksudnya masing-masing ngomong aja gitu atau kayak gimana? Yang saya tanya, mal mas'ul bi a'lama minasail, dia lebih nggak ngerti lagi dibanding saya. Dia tengok-tengok gitu. Dia bilang, pokoknya ini katanya terserah nanti Gus Baha mau kayak gimana aja. Oh ya sudah. Kalau gitu dia matbu, saya tabi. Begitu. Kalau gitu kita ikutin beliau. Nanti saya menyesuaikan kepada beliau. Jadi saya serahkan ya moderator langsung saja kepada Al-Mukarram Syekhna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim untuk menyampaikan ma fatahallahu bihi, apa-apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada beliau untuk kemanfaatan kita. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Ya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu Sohibul Bait. Jadi tadi Mas Majdi itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini Sohibul Bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Warsono. Ya, ini tamu ya. Ya, niki pun deal ya. Jenengan harus sepakat, saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor. Ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Nggih, monggo Mas Wasti sini. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Baha ya. Tapi Gus, jadi begini, tadi beliau menyampaikan kan beliau ini min sulalatil aulia ya. Jadi kakek beliau itu adalah para aulia. Jadi aulia itu muhimmahnya itu adalah dikenal Allah gitu ya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang masuk UI ini pengen dikenal Allah, malah justru turun jadi dikenal rektor katanya. Tapi Gus, itu
Menurut saya ya, jadi kalau kita bertarekat nih, nah kan sering ya ketika misalnya kita bicara tentang tarekat ya, tarekat itu dimaknakan taroki ya, taroki artinya naik gitu, jalan naik gitu ya. Akhir zaman nih, kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani ya, turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini kalau hanya tahu jalan naik dan tidak tahu jalan turun itu repot ya. Apalagi Pak Rektor dengan Kepala Badan Wakaf ya, atau para pejabat gitu ya, tahu jalan naik saja tapi nggak tahu jalan turun gitu ya. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik gitu tapi nggak pernah belajar jalan turun, itu biasanya dekat-dekat turun tuh galau ya. Ya, jadi galau, bingung gitu gimana cara turunnya gitu ya. Dan memang dulu saya pernah naik Gunung Rinjani juga ya Gus ya, waktu masih mu'allimin dulu, masih sanawiyah aliyah, itu saya rasakan betul gitu bahwa naik gunung itu menantang ya, sangat menantang ya. Bahkan Gunung Rinjani itu ada masa di mana di tengah-tengah itu ada namanya Bukit Penyesalan gitu. Kenapa Bukit Penyesalan? Ya udah nyesel di situ gitu, mau balik udah jauh, mau terusin juga masih jauh sekali gitu di depannya, itu Bukit Penyesalan, baina-baina. Tapi ternyata ya, ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot ya, keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan, dan itu jauh lebih berat. Ya, jadi menahan pada saat turun itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak ya. Dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki wa tadani gitu ya. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Baha tadi kenal rektor, nanti kenal kepada Allah lagi, balik lagi kepada niat semula insyaallah. Nah, saya ingin sampaikan nih, beliau tadi sedikit sekali ya, dalam waktu yang sangat singkat, tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya nggak tahu nih, dipahami nggak apa yang beliau sampaikan tadi nih? Dipahami nggak? Mulai balaghah, kemudian madah. Ngerti nggak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana turuku ta'bir ya, asalibut ta'bir ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan ya perasaan mereka, mengungkapkan harapan mereka ya. Bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka, itu mewarnai Al-Qur'an. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa, ya bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua dia. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat di Rosat Ulia itu, buat pasca sarjana itu. Ya, jadi alhamdulillah. Nah, silahkan nanti dielaborasi masing-masing. Saya balikin lagi kepada Gus Baha sebagai Sohibul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall. Karena kelebihannya bidadari itu cantik, nggak minta belanja. Sudah gitu di madu juga nggak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, di madu protes. Nah, jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang apa belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati. Karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana?
Terus setan tinggal numpangi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kamu mau tak kasih vitamin makan pohon khuldi. Nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratul khuldi. Ya Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara pelaturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni. Karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu. Pura-pura nangis, terus pura-pura itu. Itu kan ya agak repot lah, coba lah. Agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Pak Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik. Tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu. Nah ini yang satu pertanyaan Mas Pasti ini masih kan 3, saya jawab 2. Terakhir bicara tentang sanad. Nah, saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Baha, ya, melihat beliau ya. Ada nggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda? Ciri khasnya? Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut nggak kelihatan beliau. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari aulia, dari Lasem ya, dan salah seorang dari masyayikh di Lasem itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasem. Ya, beliau bersahabat dengan Nini Da Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku Lasem itu ada sanatnya gitu ya. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak beliau? Kita mau tahu dari beliau ya. Doakan mudah-mudahan Gus Baha sehat walafiat dan kita semua diberkahi Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Lunas maaf apabila banyak khilafan, kekeliruan.